Puji Tuhan. Baik, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan mendengar pesan Tuhan apa yang terjadi ketika Yesus naik ke atas surga. Ada satu pesan ketika saya berdoa apa yang Tuhan mau sampaikan, karena ini adalah kita ini hari pertama dari rangkaian 10 hari doa puasa. Kita akan rangkaian doa puasa mulai dari sekarang 10 hari menantikan masa Pentakosta. Bukan berarti kita mengulangi, itu sudah terjadi sebelumnya. Tetapi saudara, kita selalu tiap kali kita mau gereja untuk semakin hari semakin lebih lagi di dalam Dia. Amin. Dan menantikan karya Roh Kudus yang semakin dahsyat. Dan ini adalah hari yang pertama dari rangkaian 10 hari. Besok dan lusa kita akan ada worship night lewat Zoom. Jadi saudara jam 8 malam. Jadi saudara bisa ikuti saudara ya. Dan terus ikuti My Home GKS, apps dari gereja untuk 10 hari ini. Kapan online, kapan onsite, itu ada semua di situ ya. Nah saudara, hari ini saudara saya mau bicara soal Father's Promise atau janji Bapa. Sadar atau tidak sadar, Anda dan saya setiap orang yang hidup dalam dunia ini, saudara tidak lepas dari janji. Betul? Siapa yang tidak pernah berjanji dalam hidupnya? Semua pernah berjanji. Walaupun ada yang janjinya gombal. Iya kan saudara ya? Kita pernah janji sama istri, janji sama orang tua, janji sama anak, janji sama pendeta, janji sama pekerja Tuhan, janji semua kita punya janji. Menarik saudara kalau saya melihat ternyata janji itu sangat penting. Kenapa? Karena dia akan membuat manusia berharap dan antusias tentang masa depan. Janji itu selalu bicaranya ke depan. Janji itu tidak ke belakang. Ke belakang adalah history, ke belakang adalah sejarah, tetapi ke depan adalah janji. Itu sebabnya kenapa seorang anak kalau dijanjikan hadiah, antusias banget, betul. Pernah lihat anak saudara dijanjikan? Es krim kah, sepeda kah, saudara, liburan kah di tempat yang eksotik buat anak kita, tempat bermain. Dia akan sangat antusias menantikan janji itu digenapi. Walaupun masih seminggu lagi, sebulan lagi. Begitu bukan saudara? Bagaimana saudara kalau Anda sebagai seorang karyawan dijanjikan kenaikan pangkat sama bosmu? Dijanjikan kenaikan gaji, rasanya kepengen betul-betul waktu tuh kok lama bener menantikan itu. Setuju saudara? Hal yang seperti itu saudara yang namanya janji. Oleh karena itu saudara, tanpa janji Tuhan, tanpa janji dalam hidup ini kita nggak terlalu antusias dalam hidup. Nah khususnya janji Tuhan itu yang membuat saudara tetap antusias dan penuh harapan tentang hari esok saudara. Penuh gairah untuk hidup ini. Saya percaya Anda bisa hadir hari ini, Anda tetap bisa sama Tuhan karena ada janji Tuhan dalam hidup saudara. Karena janji Tuhan itu yang membuat saudara pada hari ini tetap berharap dan tetap bisa jalani hidup ini dengan penuh antusias. Walaupun di tengah-tengah persoalan, betul nggak saudara? Karena ada janji itu saudara. Coba bilang, janji Bapa. Oke, saudara yang dikasihi, itu sebabnya saya mau ajak saudara begini. Dalam konteks janji, saya sekaligus mau sampaikan kepada saudara jemaat Tuhan di tempat ini. Upayakan atur waktu saudara dari waktu ke waktu untuk hadir dalam ibadah. Untuk ikut ibadah. Kenapa saya rasa katakan penting? Karena Alkitab berkata dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-8, 1 Timotius 4 ayat yang ke-8 berkata, latihan badani terbatas gunanya. Tapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Ibadah itu berguna dalam satu hal? Dalam dua hal? Dalam tiga hal? No, dalam segala hal. Jadi kalau Anda ibadah itu berguna, coba bilang sama saya begini, ibadah itu berguna. Coba lihat sebelah saudara sambil lihat matanya bilang, ibadah itu berguna. Haleluya, amin saudara. Berguna dalam segala hal, kenapa? Karena mengandung janji baik untuk hidup yang sekarang ini maupun yang akan datang. Jadi saudara, dari mana saudara ibadah bisa terima janji? Waktu Anda dengar khotbah. Anda bisa tiba-tiba Roh Kudus menyingkapkan sesuatu, pesan itu jadi rema buat saudara. Mungkin ayat-ayat Alkitabnya sama buat semua orang, but specifically, secara spesifik buat saudara, Holy Spirit, Roh Kudus mengingatkan saudara, itulah janji Tuhan. Bisa juga waktu Anda memuji Tuhan, Anda membaca teksnya, Anda ikutin teksnya, itu jadi janji Tuhan yang menguatkan saudara. Waktu berdoa, tiba-tiba ada seorang pendoa mengucapkan kata-kata tertentu. Tiba-tiba hit your spirit, itu mengena spirit saudara. Dan Anda berkata, aha, saya pegang janji Tuhan itu. Itu sebabnya ibadah itu penting, karena mengandung janji. Maka itu saudara, saya dorong Anda, biar sibuk seperti apapun saudara, Anda perlu belajar untuk mengalokasikan dan menyediakan waktu, karena itu penting buat saudara. Bisa katakan amin? Oleh karena itu saudara, sebelum Yesus naik ke surga, dia mengingatkan kepada para muridnya untuk menantikan apa? Janji Bapa.
Menantikan apa? Janji Bapa. Karena dia sedang berjanji kepada hal yang ke depan yang akan mereka terima, yaitu pencurahan Roh Kudus di Pentakosta. Mari saudara kita melihat di dalam Kisah 1 ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Saya bacakan saudara. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ. Ngapain tinggal di situ? Menantikan janji Bapa. Coba bilang, tunggu janji Bapa. Menantikan janji Bapa. Yang demikian janji Bapanya seperti apa? Demikian katanya, yang kamu dengar daripadaku, Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara, Yohanes juga pernah berkata, aku membaptiskan engkau dengan air, tapi ia yang datang lebih besar daripada aku akan membaptis engkau dengan Roh Kudus. Berarti saudara, akan ada baptisan Roh Kudus. Saya percaya saudara, ada begitu banyak gereja yang katanya Pentakosta, karismatik, meninggalkan yang namanya perkara-perkara baptisan Roh Kudus. Kita harus kembali ke sana karena itu adalah esensi utama gereja lahir karena Pentakosta. Halo? Amin saudara. Dan saudara dengar baik-baik saudara, saya percaya hari ini saya akan sampaikan kepada saudara penting sekali. Bahwa Anda bukan cuma dibaptis Roh Kudus, bahkan di Kisah 1 ayat 8 berkata, apabila Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menerima apa? Kuasa. You shall receive power. Dan kata kuasa di sana adalah dunamis. Itu bicara soal seperti dinamit yang akan meledak ketika Roh Kudus turun atas Anda. Dan itu seperti dinamo yang menghasilkan aliran listrik secara otomatis. Karena itu Bapak Ibu Saudara, perhatikan janji Bapak hari ini buat saudara. Jangan sampai saudara kita masuk dan terjebak dalam pertumbuhan dan perkembangan gereja hari-hari terakhir ini tanpa disadari saudara kita meninggalkan apa yang kita mulai. Paulus berkata kepada jemaat di Galatia, adakah engkau sebegitu bodohnya, engkau sudah keluar dari Taurat, engkau masuk dalam kasih karunia, engkau kembali lagi ke Taurat. Ngapain? Bapak Ibu Saudara, saya percaya kegerakan Pentakosta, kegerakan karismatik, kegerakan Roh Kudus bekerja adalah membuat orang-orang yang tadinya begitu terkungkung dengan liturgi yang begitu kuat, dia keluar dari sana, mereka dibawa dalam kemerdekaan, tapi jangan sampai kembali lagi. Halo? Coba yang ngerti katakan amin. Nah yang menarik adalah janji manusia tidak selalu bisa dipenuhi. Coba saya tanya sama saudara, Anda pernah berjanji dan gak selalu bisa dipenuhi, bukan? Dan gak bisa dipenuhi bukan karena Anda gak mau, bukan. Tapi kadang-kadang saudara, ya ada yang karena memang gak mau mencela-mencela janjinya. Tapi ada kalanya saudara Anda gak bisa menggenapi janji saudara karena banyak faktor. Mungkin karena cuaca, mungkin karena kesehatan, mungkin karena kondisi perekonomian saudara, mungkin keadaan sosial dan keamanan yang tidak memungkinkan janji itu digenapi. Betul? Tapi saudara, kalau Bapak yang janji, kalau Bapak yang janji, beda Jo. Haleluya. Kalau Bapak yang janji itu pasti. Bukan mungkin. Bukan bilang optimis, no. Saya percaya orang manusia itu paling banter sama optimis ngomongnya. Kita harus optimis, tapi anak Tuhan bukan optimis, pasti. Coba bilang pasti. Karena di dalam Tuhan ada kepastian. Karena Allah berkata ya dan amin. Kalau di dalam Tuhan tidak ada kepastian, kita sia-sia iman kita kepada Tuhan. Bisa katakan amin? Berarti Tuhan itu apa? Pasti, bukan hanya optimis. Haleluya. Yang amin itu yang kecil loh saudara. Coba katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Anak kecil aja ngerti amin. Luar biasa. Itu sebabnya saudara kalau Anda baca, saya nggak buat slide-nya. Mazmur 12 ayat 7 sampai 8 Anda catat saudara. Tuhan berkata bahwa dia berjanji karena Tuhan itu teruji seperti perak yang teruji 7 kali dimurnikan. Dia yang akan menggenapi janjinya. Kenapa dia menggenapi janjinya? Karena Tuhan yang mengatur segala sesuatu. Langit dan bumi dia yang ngatur. Dia berkuasa untuk mengatur waktu, mengatur masa dan waktu ada di tangan dia. Kalau Anda ngerti ini, nggak mungkin setiap janji Tuhan batal. Kecuali kita yang mengizinkan, menunda janji itu. Saya pernah ngomong dan di sini Anda sudah sering-sering dengar kalau Anda jemaat di sini sudah cukup lama. Saya katakan begini, ketika Tuhan berkata sesuatu, di sorga dia declare, di sorga dia nyatakan janji, bagi Tuhan dan
Bagi Tuhan selesai. Nggak perlu Tuhan bilang, oke, ada adjustment, ada penyesuaian. Nggak ada. Kalau Allah sudah berkata di sorga demikian, bagi Allah done. Nggak ada dia tarik balik, oh sorry saya salah ngomong. Nggak ada saudara, manusia yang bisa begitu. Kalau Tuhan berkata kepada saudara, dia janji sesuatu pasti terjadi. Kalau Anda mengizinkan Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Bisa katakan amin saudara. Jangan biarkan diri Anda hari ini yang membuat janji Tuhan itu batal dalam hidup saudara. Kadang-kadang saudara kita lebih menyesuaikan diri kita dengan realitas daripada pada janji Tuhan. Bukankah Tuhan berkata kepada orang yang diutus oleh Maria, berkata bahwa Lazarus sedang sakit, orang yang kau kasihi. Tuhan bilang penyakit ini tidak akan membawa pada kematian. Tapi justru lewat penyakit ini anak Allah akan dimuliakan. Begitu ayatnya, bukan? Saudara, apa yang terjadi ketika Tuhan berbicara itu adalah janji, bukan? Itu janji, bukan? Tetapi kenyataannya, faktanya, realitasnya, Lazarus mati enggak? Mati saudara. Lazarus mati tapi Tuhan awalnya bilang dia tidak mati. Yang mana yang benar? Halo? Yang mana yang benar? Faktanya mati. Janjinya yang mana yang benar? Coba saya mau tanya, yang mana yang benar? Janjinya. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini karena kita membaca Alkitab, peristiwa itu kita bisa bilang janjinya. Pernyataannya, persoalannya kalau kita yang menghadapi realitas itu. What will you do? Apa yang kau akan lakukan? Maka kita dengan segera menyelaraskan diri kita, mengatur diri kita untuk melihat bahwa ini realitasnya. Saya harus do something dan melakukan sesuatu. Itu yang membuat saudara makin jauh dari Tuhan dan jauh dari janji Allah. Kenapa? Karena Allah tahu apa yang dia kerjakan. Manusia hanya tahu sampai Lazarus mati karena nggak ada pengalaman mati dibangkitkan sebelumnya. Nggak ada. Manusia hanya tahunya sampai batas mati. Habis gini udah selesai. Tapi Tuhan tahu after that ada kebangkitan. Itu sebabnya dia berani katakan bahwa ini tidak akan membawa kematian. Hari ini kalau Tuhan janji buat saudara, di tengah keadaanmu yang paling berat sekalipun, kalau dia berjanji, ya dan amin. Pasti terjadi. Coba bilang pasti terjadi. Haleluya. Nah di dalam konteks dia naik ke surga. Yesus naik ke surga. Sebenarnya dia sedang menggenapi rencana Bapa dan janji Bapa atas pencurahan Roh Kudus. Mari kita melihat satu ayat firman Tuhan Yohanes 14 ayat 25 sampai 26. Yohanes 14 25 26. Haleluya. Semuanya itu kata Yesus, kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Jadi selama aku masih hidup dengan kalian nih secara fisik, ini loh yang aku sampaikan. Ini loh yang aku katakan. Karena nanti pada waktunya aku gak bersama-sama dengan kalian lagi. Kira-kira gitu. Nah, tetapi dia berkata apa? Penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, hari ini saya akan banyak bicara mengenai peran Roh Kudus buat saudara. Betapa pentingnya orang Kristen untuk mengandalkan Roh Kudus, bukan mengandalkan kekuatanmu sendiri. Minggu lalu Raymond berbicara mengenai Anda membangun apa? Altar atau tower. Are you building an altar like Noah atau Anda membangun tower seperti Nimrod? Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sangat percaya saudara. Roh Kudus akan menolong saudara untuk mengandalkan dia lebih daripada mengandalkan kekuatanmu sendiri. Amin. Coba yang nangkep lambaikan tangan. Oke, puji Tuhan. Saudara, itulah sebabnya kenapa kalau Tuhan berkata bahwa janji Bapa dia akan mengutus Roh Kudus buat saudara. Artinya Anda akan dimampukan dalam menjalani hidup ini. Dimampukan untuk berkemenangan, dimampukan untuk melakukan apa yang Yesus lakukan, bahkan lebih besar. Pernah baca ayatnya? Saudara, ayat itu jangan saudara kegeeran bilang saya bisa kerjakan jauh lebih besar dari Tuhan. Bukan itu maksud ayat itu. Ayat itu tidak berkata Anda lebih besar dari Yesus. Tidak, hanya Yesus yang besar. Tapi pengertiannya apa? Justru ketika Roh Kudus dicurahkan. Yesus dulu waktu dia melayani hanya sebatas Yerusalem. Hanya sebatas Israel. But now all the world, seluruh dunia bersama dengan Roh Kudus. Anda bisa mengerjakan perkara-perkara yang sama dia lakukan. Dan sekarang dengan impact yang jauh lebih besar. Karena setiap orang bisa mengerjakannya. Yang ngerti? Katakan amin. Oh haleluya.
Yohanes 14 ayat 13 ayat 12 firman Tuhan bilang begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Ini kalimat ini penting. Kenapa dia bilang lebih besar? Sebab aku pergi kepada Bapa. Supaya Roh Kudus tercurah kepada Anda. Sehingga Anda bukan hanya bekerja di Yerusalem, tapi engkau bisa pergi ke seluruh dunia. Jadikan sekalian bangsa murid. Because of the Holy Ghost, because of the Holy Spirit. Bisa katakan amin? Nangkep saudara? Itu sebabnya kenapa peran Roh Kudus dalam hidup saudara dahsyat. Yohanes 3:34, Alkitab bilang begini, sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Kalau saudara diutus Allah, Anda harus belajar untuk bisa menyampaikan firman Allah. Amin? Baik. Lihat, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Berarti saudara ketika dia pour out, maka itu saudara tema kita sepanjang 10 hari ini adalah outpouring. Bicara soal pencurahan. Dan saya berdoa bagi Anda yang hari-hari ini berkata, Tuhan, aku perindu, aku ingin supaya kami mengalami baptisan Roh Kudus, kami ingin mengalami kepenuhan Roh Kudus. Doa 10 hari ini bersama-sama. Saya percaya saudara biar outpouring Holy Spirit memenuhi saudara dalam hidup saudara. Amin saudara. Dia tidak memberikan terbatas, tapi tidak terbatas. Haleluya. Apa janji Tuhan? Kalau Anda baca kisah 1 ayat 4, 5 dan seterusnya. Sampai ayat 8, saya nggak buat slide-nya. Ada 2 janji Bapa yang utama ketika dia naik ke surga. Yang pertama, engkau akan dibaptis oleh Roh Kudus. Yang kedua, you shall receive power. Ketika Holy Spirit turun atas kamu. Saya ulangi saudara, janji Bapa yang pertama, you will be baptized. Engkau akan dibaptis oleh Roh Kudus. Dan yang kedua, engkau akan menerima kuasa ketika Roh Kudus itu turun. Jadi hari ini saya mau menyampaikan 2 hal itu saja buat saudara. Sebagai awal dari 10 hari ini. Untuk supaya saudara di dalam outpouring ini, biarlah di dalam 10 hari ini terjadi pencurahan Roh Kudus besar-besaran buat saudara. Bisa katakan amin? Bagi Anda yang hari-hari ini bilang, aku rindu, sudah lama saya rindu, saya kepengen penuh dengan Roh Kudus. Dan bahkan supaya kami bisa dengan tanda-tanda berbahasa roh, saya kepengen saudara rindukan itu. Karena kerinduan datang dari hati saudara, rasa hausmu akan dipuaskan oleh Tuhan. Suatu hari, saya ada di dalam satu KKR. Lupa sih waktunya ya. Long time ago in Bethlehem. Dalam satu seminar. Di luar kota. Habis saya khotbah, saya digerakkan oleh Roh Kudus. Untuk mendoakan mereka yang umur 12 tahun ke bawah. Untuk menerima baptisan Roh Kudus. Untuk menerima kepenuhan Roh Kudus. Itu anak-anak pada maju yang 12 tahun. Saya pikir sedikit, ternyata banyak loh. Saudara ketika didoakan, hampir rata-rata anak-anak itu filled with the Holy Ghost. Mereka tiba-tiba semua begitu. Karena mereka dengan polos, dengan terbuka, dengan kerinduan hatinya untuk bisa menerima itu. Karena saya percaya itu titik awal, you get access. Titik awal untuk akses kepada kerajaan Allah. Amin saudara. Baptisan air, itu adalah pernyataan iman saudara secara pribadi. Anda yang melakukan melangkah dengan imanmu. Pernyataan kepada dunia ini bahwa Anda meninggalkan manusia lamamu, Anda tenggelamkan manusia lamamu bersama dengan baptisan. Dan Anda keluar, Anda terima keselamatan yang baru dalam Tuhan. Itu baptisan air. Tapi baptisan Roh Kudus adalah pernyataan dari anugerah Allah, dari Allah sendiri yang penuh dengan rahmat dan anugerahnya. Menjadikan saudara sebagai orang percaya yang diselamatkan, disatukan dalam tubuh Kristus. Menjadi satu dengan tubuh Kristus dan Anda berada di bawah pimpinan Roh Kudus. Makanya ada ayat berkata, siapa semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Betul atau tidak? Ada ayatnya bukan? Yes. Coba kita lihat ayatnya 1 Korintus 12 ayat 12-13. Lalu nanti kita akan baca Roma 8, 14 sampai 16. Saya akan bacakan dulu 1 Korintus 12, 12, 13. Perhatikan. Haleluya. You still on? Still on fire? Haleluya. 1 Korintus 12, 12, 13. Karena sama seperti tubuh itu satu. Anggotanya yang banyak. Segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Ayat 13. Sebab di dalam satu roh kita semua. Baik Yahudi, baik orang Yunani, baik
budak, baik orang merdeka, telah diapakan? Dibaptis menjadi satu tubuh, kita semua diberi minum dari satu roh. When you are baptized in the Holy Spirit, maka Anda menjadi satu dengan tubuh Kristus. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ketika Anda menjadi satu, Anda di bawah pimpinan Roh Kudus. Kalau Anda mau belajar untuk selalu berkemenangan, kalau Anda mau belajar selalu tidak mengalami kebingungan ke depan, Anda perlu dipimpin Roh Kudus. Roma 8, 14-16. Saya tidak tahu slide-nya ada atau tidak. Tapi saya sampaikan pada saudara, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Saudara, kalau orang belum merdeka dan bukan sebagai anak, dia akan menjadi budak dan dia akan takut. Karena dia tidak tahu depannya nanti gimana. Budak itu takut loh. Hari ini dia kerja, besok bisa dijual. Ngerti gak saudara? Bapak Ibu Saudara, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Itulah sebabnya kenapa kita menjadi the son of God, kita menjadi anak-anak Allah, kita menjadi satu dengan tubuhnya, kita dipimpin oleh rohnya because the Holy Spirit, Roh Kudus ada dalam diri kita. Kata baptisan kan berarti ditenggelamkan, berarti Anda ditenggelamkan dengan Roh Kudus. Disitulah Anda menerima seluruh keberadaan Roh Kudus dalam hidup saudara. Sehingga nature saudara adalah nature, sifat dasar saudara akan terus dari waktu ke waktu. Roh Kudus akan mengingatkan saudara untuk bisa menjadi serupa dengan gambaran anaknya Yesus Kristus. Itu sebabnya Roh Kudus berperan sangat penting buat saudara dan saya. Kenapa kita seringkali saudara berjalan menurut pikiran kita sendiri, menurut analisa kita sendiri, menurut rencana kita sendiri, menurut analisa kita sendiri, ambisi kita sendiri. Karena kita melupakan pribadi Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Walaupun Kristen. Tahu Kristen? Walaupun kita di gereja karismatik sekalipun. Sekarang ada istilah baru bukan karismatik, namanya rematik. Gereja yang mengandalkan rema katanya gitu. Nah saya coba keren-kerenan dikit saudara, supaya saudara lihat pendetamu ini keren gitu saudara. Saudara, di kata roh dalam bahasa Ibrani itu ruah. Hembusan nafas Tuhan, ruah. Dalam bahasa Yunani ada pneuma. Makanya pneumatologi, mengerti tentang Holy Spirit. Bapak Ibu Saudara, roh itu bicara dari awal sampai akhir. Roh dan firman bekerja sama. Kalau Anda melihat ketika bumi masih kelam kabut gelap gulita, roh Allah melayang-layang. Betul? Saya berhenti sebentar, saya interject di sini. Bumi gelap gulita, belum berbentuk, samudra raya, terus roh Allah melayang-layang. Kok roh Allah melayang-layang masih gelap sih? Anda mikir, kok roh Allah melayang-layang masih gelap sih? Holy Spirit is preparing something. Roh Kudus sedang menyiapkan sesuatu di dalam kegelapan. Sekalipun engkau tidak lihat, dia bekerja, dia sedang bekerja. Waymaker lagunya begitu bukan? Even though I don't feel it, you still working. Holy Spirit mempersiapkan sesuatu. Untuk Bapa katakan sesuatu, ketika Bapa berkata firman-Nya dilepaskan. Jadilah terang, jadilah terang. Hari ini, ketika Holy Spirit bekerja prepare your life, mempersiapkan hidup saudara. Di masa kegelapan 2 tahun, 3 tahun ini pandemi. Saya percaya Holy Spirit mempersiapkan saudara. Untuk tadi saya dapatkan sesuatu waktu saya duduk. Tuhan berkata, di depan engkau akan melihat makin jelas, makin jelas, makin jelas. Bagi mereka yang berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Saya mau beritahu saudara, why when you walk, ketika engkau dengar khotbah, tiba-tiba khotbah yang sederhana, boom, membuat Anda bisa mengerti. Why? Because Holy Spirit works, bekerja dalam diri saudara. Yang setuju katakan amin. Roh Kudus bukan kekuatan, bukan energi, bukan tenaga, tapi pribadi. Dia adalah salah satu pribadi dari Tritunggal Allah. Roh Kudus itu maha hadir. Setan tidak maha hadir.
Saya kasih tahu saudara, Roh Kudus Tuhan itu maha hadir. Setan tidak maha hadir. Dari mana saya bisa tahu setan tidak maha hadir? Sebab ketika Tuhan bilang, setan kau dari mana? Dia habis muter-muter, dia nggak maha hadir. Kalau Tuhan maha hadir, dia ada di segala sisi. Dari mana maha hadir? Anda boleh catat Mazmur 139. Mazmur 139 ayat 7 dan 8. Saya nggak buat slide-nya. Anda lihat bagaimana dikatakan begini. Bagaimana aku dapat menjauhi rohmu? Kemana aku bisa pergi dari hadapanmu? Aku mendangi ke langit, kau ada di situ. Betul nggak saudara? Kalau aku ada di tempat tidurku, di dunia orang mati, kau ada di situ. Wow, luar biasa. Jadi Allah ada di mana? Makanya jangan heran kalau engkau mengandalkan Roh Kudus masih punya rasa takut akan Tuhan. Roh Kudus bisa ada di kasino. Saudara pikir Roh Kudus nggak ada di kasino apa? Roh Kudus ada di kasino. Roh Kudus ada di kasino. Roh Kudus ada di tempat pelacuran. Untuk apa? To convict you. Untuk meyakinkan untuk saudara bertobat. Dan saya bisa bertobat. Bisa katakan amin. Cuman dia ada di situ nggak main. Kita yang nge-jackpot, jeren gitu ya. Tuhan ingetin aja jangan jackpot begitu. Halo. Roh Kudus itu adalah Tuhan yang maha tahu. Siapa yang mengetahui pikiran Allah selain daripada Roh Allah, bukan? Dia adalah tahu, dia maha tahu. Dia maha hadir, dia maha tahu. Dia juga maha kuasa. Jadi Anda butuh Roh Kudus. Saya mau ingatkan saudara, khotbah saya hari ini mempersiapkan saudara untuk melihat betapa pentingnya Holy Spirit. Jangan cuma tahu, jangan cuma pernah dengar khotbah, cuma bukan ngerti, but you have to experience. Anda perlu ngalami Roh Kudus itu. Yang membuat saya berubah emang apa? Pengalaman saya bersama Roh Kudus. Kalau nggak ada punya pengalaman itu, mungkin saya menjadi orang yang gampang menganalisa. Karena papa saya mengajarkan saya begini, jangan gampang percaya sama janji orang, jangan omongan orang kalau lu nggak bisa buktikan. Nah, itu papa saya yang ngajarin tuh. Jangan mau dibohongin orang, kalau kamu nggak bisa buktikan, kamu nggak bisa lihat ada buktinya, jangan percaya. Beda saudara ketika Anda di dalam Roh Kudus. Tuhan itu bisa mengajarkan saudara segala sesuatu. Bisa katakan amin. Nah saudara, Roh Kudus perannya banyak. Saya hanya kasih tahu saudara beberapa hal aja secara cepat. Roh Kudus berfungsi, bekerja bagi saudara untuk jadi penghiburmu. Kalau Anda lihat 4 hal ini aja, Anda gak mungkin kalah dalam hidup ini. Perhatikan, saya ngomong pelan-pelan. Roh Kudus bekerja sebagai penghibur buat saudara. Jadi kalau lagi susah, lagi penuh kedukaan, dunia gak bisa nolong saudara, dia datang menghibur saudara. Itu bicara mental dan jiwa saudara mendapat kekuatan. Roh Kudus sebagai penolong. Jadi ketika Anda gak ada orang yang bisa tolong lagi, hukum tidak bisa menolong saudara, presiden tidak bisa menolong saudara, duitmu tidak bisa menolong saudara, dia datang sebagai penolong. Dia adalah penolong saudara. Roh Kudus bukan hanya penghibur, Roh Kudus bukan hanya penolong, tapi dia pengajar. Dia akan sebagai guru yang mengajar saudara yang banyak hal Anda tidak tahu dengan perkembangan zaman ini. Anda mungkin sekolahnya terbatas, but Holy Spirit will teach you. Mengajar saudara kepada kebenaran, bahkan memberitahu kepada saudara kepada masa depan saudara. Dan itu masuk kepada peran yang keempat sebagai pemimpin. Dia membimbing saudara, dia mengarahkan saudara. Itu sebabnya saudara yang dikasihi, biarlah Roh Kudus bekerja dalam diri saudara. Biarlah Roh Kudus menjadi mitra buat saudara. Is your best friend. Ada seorang penulis, Pastor Philip Mantova, menulis bahwa Holy Spirit is my best friend. Dia adalah sahabat yang sejati. Anda nggak perlu saudara, bahkan saudara mencari di luar sana. Karena di dalam saudara sudah lengkap semuanya. Peristiwa yang terjadi ketika perempuan Samaria mencari air minum, menggali sumur, dia mencari sumur di luar. Sementara Tuhan mau membangun sumur di dalamnya. Kalau engkau minum dari airku, engkau tidak akan haus lagi. Engkau nggak perlu cari yang di luar. Hari ini saya mau beritahu saudara, Tuhan sedang membangun sumur di dalam diri saudara. Supaya saudara tidak perlu cari dari luar. Karena dari dalam sudah cukup, bahkan lebih dari cukup. Holy Spirit is inside you. Pagi hari ini,
dalam rangkaian 10 hari, saya mau membuat saudara gini. Lord, I need your spirit. Kebiasaan orang-orang hari ini, terutama di kalangan karismatik. Habis saya cuma nanya, bisa di kalangan karismatik? Saya mau bicara saudara karena kita ada di kalangan karismatik ya. Sudah menganggap Holy Spirit sebagai satu pribadi yang familiar. Kita sudah gak dengar lagi ngomongan Holy Spirit. Kita lebih mengandalkan pikiran kita. Kita lebih mengandalkan kekuatan kita. Kita lebih mengandalkan rencana kita sendiri. Kita lebih mengandalkan apa yang menjadi pikiran kita sendiri. Itu yang menjadi bahaya, saudara. Dunia ini sibuk. Coba bilang sibuk. Saya ulangi, dunia ini sibuk. Sibuk ngapain? Mengganggu saudara. Saudara mau tahu? Cara yang paling pas buat dunia mengganggu saudara, itu di pikiranmu. Cukup dia twisted your mind, selesai saudara. Hawa tertipu karena pikirannya disesatkan. Betul apa enggak? Saya pernah khotbah di sini, don't believe lies. Jangan mempercayai kebohongan. Bukankah setan bilang begini? Kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi seperti Allah, begitu? Betul? Tipuannya di mana? Tipuannya di mana? Kita nggak nangkep, tahu tipuannya. Lah dia waktu diciptakan aja udah sama seperti Allah kok. Loh, betul nggak? Manusia waktu diciptakan oleh Tuhan serupa dan segambar Allah. Berarti sama dengan Allah. Tapi setan sekarang masuk bilang, nah kalau kamu makan ini kamu akan serupa Allah. Itu kan kebohongan. Loh gue waktu diciptakan udah sama dengan Allah, kenapa harus sekarang jadi sama seperti Allah? Don't believe lies. Bagaimana Anda bisa tahu? Holy Spirit inside you. Bukankah ada ayat yang berkata begini? Ujilah segala roh. Ada ayatnya gitu? Ujilah segala roh. Supaya kamu tahu mana roh antikris. Mana roh-roh yang menyesatkan. How do you test the spirit? Sahabat saya, Pastor Yosef Latuperisa, seorang pengajar sekolah teologi berapa tahun ya, Pastor Lewi? Kalau nggak salah dia bilang 12 tahun ya. Itu lama sekali sekolah teologi ya 12 tahun. Dia adalah orang Injili sebelumnya, tapi ketika kena dia dengan Holy Spirit, dia berkata begini sama saya. Inilah kelemahannya orang-orang yang tidak mengandalkan Roh Kudus, dia bilang. Ujilah roh. Bagaimana you mau menguji roh? Menguji roh dengan akalmu? Nggak bisa. Anda bisa menguji roh dengan spirit yang ada dalam diri saudara. Saya mau ajak saudara, biarkan Roh Kudus bukan cuma tinggal di dalam saudara, tapi bekerja melalui saudara. Saya ulangi, biarlah Roh Kudus bukan hanya tinggal dalam diri saudara, tapi bekerja melalui saudara. Through you. Yesus kalau mau kerjakan sendiri bisa untuk memecahkan 5 roti 2 ikan. Enggak usah ada 5 roti 2 ikan juga tiba-tiba boom, bisa kok. Orang mana dari surga aja bisa, dia juga bisa kalau mau. Tapi kenapa dia libatkan murid-muridnya? Karena memang dia mau bekerja melalui saudara dan saya. Apalagi sekarang Anda mengalami pencurahan Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Dengan Holy Spirit yang ada di dalam diri saudara, Anda bisa mengerjakan mighty works. Pekerjaan yang dahsyat. Katakan amin. Mari kita melihat yang pertama bagaimana Roh Kudus bukan cuma ada di dalam, tapi bekerja melalui saudara. Are you ready? Anda siap? Yang pertama, Roh Kudus menolong saudara berdoa. Ada seorang dulu ya, jemaat di sini bilang begini, Pak saya bingung ya Bapak bisa berdoa 15 menit, 20 menit. Saya itu 5 menit aja udah pol. Udah bingung habis gitu mau ngomong apa. Pernah ngalamin gitu enggak? Kalau Anda pernah ngalamin, itu namanya wajar-wajar, normal-normal saja. Memang kita punya kata-kata terbatas. Tapi Holy Spirit bisa menolong saudara dalam kelemahanmu. Untuk mengucapkan hal-hal yang tidak terucapkan. Kita buka ayatnya Roma 8, 26, 27. Roma 8, 26, 27. Saya baca ya. Demikian juga Roh membantu kita. Coba bilang membantu saya. Menolong saya. Menolong saya dalam hal apa? Kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah menyelidiki hati nurani
Allah menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi ketika Anda bersama, bekerja sama dengan Holy Spirit akan munculkan. Roh Kudus akan kasih tahu apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidupmu. Saya ulangi ya, kalau Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara, dia akan memberitahu apa yang menjadi kehendak Allah, karena dia tahu pikiran Allah, betul? So dia akan bicara dalam hati saudara, dan Anda tahu, tiba-tiba Anda berdoa, maka doamu didengar oleh Tuhan. Apa yang dia kehendaki dalam hidupmu, apa yang dia kehendaki dalam pekerjaanmu, apa yang dia kehendaki dalam pelayananmu, apa yang dia kehendaki dalam hidupmu dan seterusnya. Apa yang dia kehendaki dalam bisnismu, apa yang dia kehendaki dalam pekerjaanmu. Waktu Anda tahu itu kehendak Allah, waktu Anda doakan, doa itu dijawab. Amin. Jadi sebagai roh Allah yang tahu pikiran Allah, itu sebabnya saudara, waktu Anda berdoa, Roh Kudus ikut berdoa. Asik gak begitu? Asik saudara, ketika Anda berdoa, Roh Kudus ikut berdoa bersama Anda. Dia tahu kehendak Allah, bagaimana seharusnya Anda berdoa. Bahkan kadang-kadang gini. Coba kalau Anda lagi ngobrol ya, gue nih mau cerita sama lu, curhat. Pernah gak orang datang mau curhat? Terus habis curhat ngomongnya gak lama, selesai. Lu bilang mau curhat, aduh gue susah ngomongnya, pernah gitu? Pernah gak ketemu orang gitu? Gue nih susah ngomongnya dah. Terus akhirnya apa? Dia nangis terus. Pernah lihat orang gitu? Paling susah kalau jadi pendeta ya. Ada minta konseling, dia mau curhat katanya. Begitu dia curhat cuma nangis terus. Jadi kita tontonin dia nangis gitu saudara. Anda ngerti gak saudara? Aduh pusingnya minta ampun tuh kalau ketemu yang gitu. Kenapa? Karena ada keluhan-keluhan yang tidak bisa terucapkan. But when you got the Holy Spirit, bersama dengan Roh Kudus Anda berdoa, Roh Kudus akan bisa singkapkan apa yang di hati. Itu hebatnya Roh Kudus. Dia bisa angkat semua yang di dalam saudara. Yang Anda gak pernah ucapkan, Anda ucapkan lagi doa. Keluar dari mulut. Dia bisa taruh kata-kata di pikiranmu. Karena dia adalah roh Allah. Coba saya mau tantang saudara. Jangan tantang, gak enak bahasanya, kayaknya nantangin amat gitu ya. Saya tanya deh sama saudara. Pernah gak sih kalau Anda lagi berdoa tiba-tiba muncul kata-kata di pikiranmu? Yang punya pengalaman angkat tangan. Apa itu? Holy Spirit. Holy Spirit talks to you. Nah kalau Anda yang belum pernah ngalamin terus Anda lihat orang angkat tangan, kok aneh ya gue belum pernah. Nah 10 hari ini alami saudara. Haleluya. Amin saudara. Yes. Kadang-kadang kita lagi doa, kita lagi khotbah juga tiba-tiba muncul words di pikiran saudara. Siapa yang bisa create that words? Siapa yang bisa menciptakan kata-kata itu? Roh Kudus. Jangan heran doa-doamu menjadi sesuai dengan kehendak Allah. Karena Anda libatkan Roh Kudus. Jangan biarkan doa-doa saudara menjadi doa yang sia-sia. Libatkan Roh Kudus dalam hidup saudara. Amin. Makanya kenapa Tuhan berkata berdoalah di dalam roh. Maaf saudara. Maaf. Beberapa gereja termasuk golongan Pentakosta karismatik. Tidak mau lagi di depan mimbar ini berbahasa roh. Maksudnya ya apa saya nggak tahu. Tapi justru kita penting itu. Menjadi esensial itu. Katakan amin. Saya pernah berdiskusi dengan seorang hamba Tuhan. Saya nggak cerita di sini karena di sini di streaming nggak enak. Saya sudah bicara sama full time di gereja. Saya tanya sama dia, Pastor, kalau ada gereja-gereja yang berkata, tidak perlu lagi lah berbahasa roh di depan, umum begini. Dia nanya saya gini, bener ada yang begitu Pak? Ada, kenapa dia nanya saya gitu? Takut pada shock, takut pada kaget katanya gitu. Hah? Dia gitu sudah. Saya tanya Bapak bisa penuh Roh Kudus karena apa? Saya bilang ketika itu pengalaman orang-orang penuh dengan Roh Kudus. Lah kan itu kan yang membuat Anda rindu untuk penuh Roh Kudus. Saya juga gitu dia bilang. Kenapa jadi begitu? Anda harus ngerti ya. Holy Spirit adalah pribadi yang so sweet buat saudara. Amin. Coba bilang begini, saya butuh Roh Kudus.
Yang kedua, Roh Kudus akan membimbing dan mengajar saudara melalui suara dalam batin saudara. Ketika Holy Spirit is inside you, Allah itu roh. Setuju nggak? Allah itu roh. So kalau Anda mau mendengar dia ngomong sama saudara, Anda harus satu frekuensi dong. Ngerti gak? Anda harus satu frekuensi dong. Kalau Anda mau mendengar radio stasiun FM, radiomu harus pindah dari AM ke FM dong. Kalau enggak denger tuh, setuju gak? So, karena Allah itu roh. Maka ketika Anda mengizinkan Roh Kudus bekerja dalam diri saudara, mudah buat dia bicara kepada saudara di dalam batinmu. Why? Because you are in the same frequency. Makanya barang siapa yang menyembah dia, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Mazmur 51 ayat ke-8. Sesungguhnya engkau berkenan dalam kebenaran dalam batin. Dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Di mana dia ngomongnya hikmat itu? In your inner man. Di dalam manusia batin saudara. Yang Holy Spirit tinggal di sini. God talk to you. Tuhan bicara sama saudara. Janji Tuhan, janji Bapa adalah you will be baptized. Engkau akan dibaptis oleh Roh Kudus. Berapa hari yang lalu ketika lagi makan di rumah, saya tanya anak saya, Josie, yang lagi liburan di sini. Jadi dia ibadah di satu gereja di Singapura, cukup besar. Gereja anak muda itu. Saya tanya dia, Jo, di gerejamu yang besar gitu, jemaatnya banyak. Saya ini tendensi mau ngomong nama gerejanya dan pendetanya, saya gak usah ngomong lah. Saya tanya dia, apakah gerejamu berbahasa roh? Oh, jangan di ngomong deh. Dari waktu ke waktu. Di ibadah raya, iya. Tiba-tiba pendetanya bisa bilang, semua berbahasa roh, full. Sebegitu tuh. Jangan ngomong di komselnya. Jangan ngomong kalau lagi doa, dia bilang. Saudara, Anda harus belajar mengandalkan Holy Spirit. Benny Hinn pernah menulis sebuah buku, Good Morning Holy Spirit. Makanya dia bermitra terus dengan Holy Spirit. 1 Yohanes 4 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, jangan percaya akan setiap roh. Di dunia ini banyak rohnya. Kalau agama yang lain bilang roh Dajjal. Kalau kita roh antikris ya tak? Tapi Alkitab dulu ya, waktu saya baru bertobat tuh, 79-80 tuh. Pertama-tama tuh saya melayani, 79-80. Itu Alkitab saya tuh Alkitab bahasa Indonesia terjemahan lama. Itu antikris itu di umumnya roh Dajjal itu. Terjemahannya itu ada. Saya masih ada tuh Alkitab saya tuh. Jadi perpustakaan, jadi apa, barang langka itu. Ya, saya ulangi. Saudara yang kekasih, jangan percayakan setiap roh. Uji roh-roh itu. Apa mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. How you test the spirit? Itu tadi yang saya bilang. Hamba Tuhan tadi bilang. Bagaimana Anda menguji roh? Kalau Anda pakai akalmu. Bagaimana Anda menguji roh kalau Anda pakai dagingmu? Bagaimana Anda menguji kebenaran kalau Anda tidak hidup dalam kebenaran? Betul nggak? Come on. Dulu saya waktu kerja di bank, kasir di bank, diajarin belajar untuk apa? Tahu uang palsu. Uang palsu tuh banyak. Ya, yang bikin ada terbitan dari mana banyak, yang bikin banyak. Kalau belajarin bilang uang palsu, pusing itu tellernya.
So teller cuma diajarin satu aja. Uang yang benar dari BI itu apa? Kayak apa speknya? Mereka harus tahu, pegangnya udah tahu, apanya, ultraviolet, semua udah mesti ngerti ciri-ciri uang asli, bukan palsu. Betul? How you test the spirit if you don't have the real spirit? Anda tidak punya roh yang benar dalam dirimu, Anda gak akan bisa tes. Dia akan bimbing saudara, dia akan ajar saudara. Dia bicara dalam batin saudara. Makanya jangan heran waktu Anda bisnis, lihat ya, businessman dengar baik-baik. Waktu Anda nego, Anda lagi ngobrol. Ketika Anda connect dengan spirit. Saudara, Anda lagi di bisnis bukan berarti Anda gak bisa connect sama Holy Spirit lah. Anda mata terbuka, Anda bisa tetap connect. Tiba-tiba Roh Kudus bisa bilang begini, be careful dengan orang ini. Itu aja cukup buat saudara. Why? Roh Kudus is your best friend. Anda nggak tahu dia bawa apa dalam bisnisnya. Daud waktu mengalahkan orang Filistin di lembah Refaim. Kalau Anda baca. Tuhan dia tanya, Tuhan haruskah aku melawan dia? Tuhan bilang, maju, aku serahkan dia ke dalam tanganmu. Waktu Daud mengalahkan orang Filistin di lembah Refaim. Yang menarik orang Filistin meninggalkan berhalanya, Allahnya mereka di sana. Dari ayat itu saya bisa nangkap begini. Dalam peperangan fisik, musuh bawa Allahnya sendiri. Bawa spiritnya sendiri. Tapi bersyukur Daud bawa Allahnya. Yang lebih besar daripada roh yang lain. Maka itu atas perintah Daud, berhala ini bakar semua. You need Holy Spirit. Ibu-ibu, ketika engkau mengajar anakmu, Anda tidak tahu bagaimana caranya ngomong sama anak yang udah pusing seperti ini. You ask the Holy Spirit. Tiba-tiba Roh Kudus akan arahkan saudara bagaimana mengarahkan dia. Dia adalah pengajar, dia adalah pembimbing saudara. Bisa katakan amin? Yang ketiga, yang terakhir, dia memberi Anda kuasa. He give you power. You shall receive power. Engkau akan terima apa? Ketika Roh Kudus turun atas kamu. Kisah 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kalau Anda punya kuasa Roh Kudus, Anda nggak mungkin hidup dalam kekalahan. Selalu dalam kekalahan, enggak. Anda selalu ada di ujung, di sudut kemenangan. Suatu hari saudara, Petrus yang tiap hari ke bait suci, dia melihat ada orang yang minta-minta sedekah di Kisah Rasul pasal 3. Dan dia berharap Petrus memberikan dia sedekah. Tapi Petrus berkata begini. Anda baca nanti Kisah Rasul pasal 3 ya. Petrus bilang begini sama orang itu. Lihat kami. Coba bilang begini, lihat saya. Enggak dengar. Coba bilang, lihat saya. Enggak, lebih keras lagi dong. Lihat saya. Yes. Yeah. Lihat saya ya. Iya, lihat saya. Saudara. Saya waktu dapat ayat itu menarik, saudara. Orang Kristen tuh suka ngomong begini kan. Jangan lihat saya. Lihat Tuhan, gitu kan? Ayo, saya tanya, bener ya? Jangan lihat saya, lihat Tuhan. Ayo, pernah Anda ngomong gitu? Kenapa Petrus bilang, lihat saya? I have power with God. I have solution for you. Aku punya jalan keluar buat kamu. Kamu minta-minta, kamu ada dalam keadaan lumpuh. Lihat saya, I have power. Karena dia baru ngalamin Pentakosta. Terus dia bilang gini, jangan ngarepin sama aku minta duit.
Mojen oh. Tahu mojen? Bolui ya katanya orang Hokkien bilang. Bolui mojen oh ini, ngerti? Aku ini nggak ada duit. Emas perak tidak ada padaku. But what I have, I receive from the Holy Spirit. The power from the Holy Spirit. Aku punya. In the name of Jesus, bangkit dan berjalanlah. Hari itu juga dia bangkit dan berjalan. Anda mungkin nggak punya secara keuangan, but you have power. Kata kuasa di dalam bahasa Yunani-nya adalah dunamis. Ini bicara dinamo datangnya dari situ. Dinamit datangnya dari situ. Saudara tahu bom Bali yang menggetarkan pertama kali, yang bikin banyak orang mati. Saya lupa tahun berapa itu ya. Yang bawa cuman kecil ransel. Kalau dia bawanya pakai mobil gede ketahuan dulu. Tapi dia bawanya pakai ransel kecil. Tapi bertenaga. Boom! Jangan anggap enteng. Cabai kecil yang segede kayak beras. Yang dari timur. Jangan coba-coba bisa sakit perut loh. Itu bikin rambut berdiri tuh. Jangan main-main loh. Pernah? Wah, itu bisa sakit perut itu. Itu lidah bisa kebakar itu. Persoalannya mau jadi dinamit nggak perlu ukuran besar. Tapi ukurannya power. It's not about size, but it is about power. Penutup. Kalau Anda baca Kisah Rasul, murid-murid bilang, kapan engkau akan kembalikan, pulihkan, restorasi kerajaan? Yesus bilang, kau gak usah tahu soal masa dan waktu. Itu urusan Bapa, betul? Tapi satu yang kamu mesti tahu, you shall receive power. Why dia ngomong begitu? Dia lagi mau menjelaskan, kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tapi dari kuasa. It's not about words, but it's about power. Saya percaya yang bisa terima itu bukan cuma pendeta. No. Tapi saudara dan saya, termasuk anak-anak kecil. Jangan heran Yohanes menulis satu tulisan, 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah. Kamu mengalahkan nabi-nabi palsu. Sebab roh yang ada di dalam diri kamu lebih besar daripada roh yang dalam dunia ini. Saya mau ajak saudara berpikir sejenak, renungkan baik-baik pesan ini sebelum saya berdoa buat saudara. Saya tanya dulu, kalau Anda ngerti begini, jawaban saudara itu adanya di mana? Tell me, jawaban saudara adanya di mana? Di dalam Tuhan, betul. Di dalam Roh Kudus, betul. Bukan di dunia ini. Lucu gak kalau Anda jadi orang Kristen cari jawaban dari dunia ini? Kayaknya Anda gak ngerti deh. Anda nangkep gak? Perempuan Samaria mencari air di luar, Tuhan mau bangun sumur di dalam. Beda nih konsepnya. Kalau Tuhan bilang roh yang ada dalam dirimu lebih besar dari dunia ini. Jadi yang kamu mesti cari yang mana nih? Come on. Dari mana nih? Roh yang dalam diri dong. Berarti jawaban saudara atas hidup ini adanya di mana? Coba bilang sini. Coba bilang sini. Kenapa Efesus 3 bilang begini? Bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kamu doakan dan kamu pikirkan. Seperti kuasa roh yang bekerja di dalam dirimu. Artinya apa ayat itu?
Ketika roh ini Anda aktifasi, Anda akan lihat di luar sana, mujizat terjadi. Engkau akan lihat sesuatu yang di luar pikiranmu, di luar doamu terjadi sesuatu. Why? Because the Spirit inside. Jemaat yang dikasih Tuhan, never underestimate the Holy Spirit. Jangan pernah anggap enteng Roh Kudus. Jadikan dia mitra dalam bisnismu. Jadikan dia mitra dalam kariermu. Jadikan dia mitra dalam keluargamu. Jadikan dia sahabatmu, your best friend. Di pelayanan. Saya percaya. Termasuk di kuliahmu, di sekolah. Saya percaya. Tuhan akan memampukan saudara. Bukan cuma bertahan, tapi berkemenangan. Breakthrough after breakthrough. Breakthrough after breakthrough. Terobosan after terobosan. Mari saya undang saudara bangkit berdiri. Saya berdoa biar saudara punya kehausan dan lapar. Mungkin tim praise and worship boleh bantu saya nyanyikan satu lagi, Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, Roh Kudus, kau hadir di sini. Oh, Roh Kudus, ku mengasihimu. Amin. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku. Amin. Penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati. Glory. Amin. Penuhi kami dengan kuasa Allah. Sementara nyanyikan lagu ini singer dengan lembut, saya berdoa buat saudara hari ini. Di hari pertama saja ini, dalam 10 hari, saya berdoa beberapa di antara saudara bisa mengalami kepenuhan. Holy Spirit touch your life. Fill with the Holy Ghost. Buka hatimu. Walaupun Anda di dalam tertutup masker, tidak apa-apa, buka mulutmu. Ucapkan, let the Holy Spirit fill with the new languages. Dengan bahasa-bahasa baru. Punya rasa haus dan lapar akan Tuhan. Anak-anak saya 3 anak, mereka penuh dengan Roh Kudus di usia-usia masih muda. Kalau mereka bisa mengalami itu, saya percaya Anda bisa mengalami yang sama. Glory to God. Nothing is impossible. Nyanyikan lagu ini beberapa kali. Ucapkan kata-katamu. Let the Holy Spirit memberikan inspirasi untuk Anda berkata-kata. Roh Kudus, kau hadir di sini. Haleluya. Roh Kudus, ku mengasihimu. Amin, amin. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku. Penolongku, diutus Bapa-Ku. Haleluya. Buka hatimu, buka hatimu. Open your mouth, buka mulutmu. Shalala baba baba ras
soro lo baba shere la maraba. Robo bobo shekaraba baba shekene rabaso. Let the Holy Spirit touch your life. Biar Roh Kudus nyanyikan lagu ini sekali lagi. Setelah itu saya undang saudara yang sudah berbahasa roh, semua berbahasa roh dengan suara yang keras. Berdoa sendiri-sendiri di dalam bahasa roh. Sherala mama mama shekera baba shekera. Oh hallelujah. Amen. Glory. Amen, amen. Diutus Bapa. Ku buka hati untuk Roh-Mu, untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Oh haleluya. Jamah kami Tuhan. Penuhi kami Haleluya. dengan kuasa Allah dengan kuasa. dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi dengan kuasa. dengan kuasa Allah Maha tinggi. Mari kita semua berbahasa roh. Bagi Anda yang punya kerinduan untuk dipenuhi, ditenggelamkan dengan Roh Kudus, dalam Roh Kudus, buka mulutmu, buka hatimu, fokus ke Dia. Glory, rababababa shekera. Glory, rababababa shekera. Rababababa shekera. Ya korolo bababababa shekera. Glory to God, glory to God. Filled with the Holy Ghost. Glory, glory, semua, come on, come on. Glory to God. Come on, come on. Hallelujah, hallelujah. Oh, let this place, biar tempat ini penuh, filled with the Holy Ghost. Amen, 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 amen. Untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi
kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati sekali lagi. Ku buka Buka hati. Kami buka Tuhan. Roh-Mu Tuhan. From today, dari sekarang 10 hari ke depan, Ku buka hati kami mau mengalami kepenuhan-Mu Tuhan. Yesus. Kami mau tenggelam di dalam Roh-Mu. Jamahlah kami, Amin, amin, amin. penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Tuhan, terima kasih. Di hari pertama, ketika Engkau naik 2000 tahun yang lalu, rasul-rasul umat-Mu menanti-nantikan pencurahan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa. Hari ini Tuhan, biar apa yang sudah terjadi itu boleh kami alami. Setiap kami mengalami, punya rasa haus dan lapar akan Tuhan. Segala sesuatu menjadi bagian kami Tuhan. Holy Spirit yang Kau janjikan. Kau naik ke surga, Kau membuka jalan buat setiap kami umat-Mu Tuhan. Untuk bisa mengalami kepenuhan Roh-Mu, dibaptis oleh Roh Kudus. Dan menjadikan Roh Kudus mitra dalam hidup kami. Buat setiap kami Tuhan mengerti apa yang menjadi rancangan. Berkati umat-Mu Tuhan, berkati setiap kami. Biar kami menyadari keberadaan kami. Kami menyadari kami adalah manusia yang lemah. Kami membutuhkan Holy Spirit. Kami butuhkan Roh-Mu, pribadi-Mu, Tuhan itu sendiri. Supaya Engkau bisa berbicara, Engkau mengarahkan, Engkau membimbing, Engkau mengajar. Engkau melegakan kami. Aku berdoa hari ini, tidak ada satu pun Tuhan yang Kau lewatkan. Satu demi satu Engkau jawab. Satu demi satu Engkau jawab. Hari ini Tuhan, aku percaya Roh Kudus, deposit, your spiritual deposit, ada pada kami semua. Tuhan, aku berdoa, biar karya-Mu semakin dahsyat. Tuhan, kami berdoa, biar getaran-Mu Tuhan semakin dialami oleh umat. Tuhan, kami berdoa, biar api Roh Kudus dialami oleh umat. Dari sekarang dan seterusnya. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua belah tangan. Ketika engkau datang di tempat ini diberkati Tuhan. Maka ketika engkau menerima pesan ini, engkau akan menjadi kontainer. Engkau akan menjadi tempat, wadah untuk Roh Kudus terus memenuhi hidupmu. Dari dalam hidupmu akan mengalir aliran-aliran air kehidupan. Memberkati orang di sekitarmu. Sehingga kehidupan yang Yesus bawa dan engkau terima mengalir keluar, berlimpah, limpah, memberkati orang-orang sekitarmu lewat hidupmu, lewat the Spirit of God yang mengalir keluar dalam hidupmu. Oleh karena itu, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah bersama Roh Kudus menyertai saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan katakan, Amin.